teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Soaiba, kelas 1C, jurusan Pendidikan Agama Islam di SDAI Dr. Andes Kes Mutakin, Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pemikiran filsafat positivisme dari salah satu filosof. Pada kesempatan kali ini, filosof yang saya ambil adalah Charles Darwin. Baik teman-teman, sebelum ke Charles Darwin, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang proses perkembangan aliran filsafat positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Dalam perkembangannya ada 3 positivisme. Yang pertama, positivisme sosial, yang kedua positivisme evolusioner, dan yang terakhir positivisme kritis. Charles Darwin lahir pada hari yang sama dengan Presiden Amerika Serikat ke-16 yaitu Abraham Lincoln pada tanggal 12 Februari 1809. Darwin lahir di Shrewsbury, Inggris dari keluarga yang kaya dan terpandang. Keluarganya memang mencintai eksplorasi alam. Ayahnya bernama Erwin Darwin merupakan seorang dokter dan kakeknya bernama Erasmus Darwin adalah ahli botani terkenal. Saat usia 8 tahun, Darwin harus menerima kenyataan pahit saat ibunya meninggal. Ketika menginjak umur 16 tahun, dia mengambil studi di Universitas Edinburgh bersama dengan adiknya. 2 tahun kemudian, dia menjadi mahasiswa di King's College di Cambridge untuk belajar teologi. Pada waktu itu, saya tidak meragukan kebenaran yang keras dan harfiah dari setiap kata dalam Alkitab. Tulisannya, ayahnya mengharapkan dia mengikuti jejaknya menjadi seorang dokter medis, tapi baru melihat darah saja Darwin sudah muntah. Setelah lulus dari King's College sebagai sarjana seni pada tahun 1831, Profesor Botani John Stevens Henslow yang juga menjadi mentornya merekomendasikannya menjadi naturalis dalam pelayaran HMS Beagle. Kapal itu akan mengelilingi dunia selama 5 tahun. Dari situlah Darwin mendapat kesempatan menjadi naturalis muda yang sedang bersemi. Pelayaran keliling dunia selama perjalanan, Darwin mengumpulkan berbagai spesies seperti burung, tanaman, dan fosil. Kemudian, kematian Darwin yaitu pada Maret 1882. Dia mengalami kejang dan meninggal karena serangan jantung pada tanggal 19 April 1882. Charles Darwin membuat konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu meneruskan sifat unggul kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Darwin mengemukakan 2 kata kunci dalam teorinya, yaitu seleksi alam, natural selection, dan adaptasi, adaptation. Charles Darwin namanya begitu dikenal dalam pelajaran sains di bangku sekolah. Teori seleksi alam menjadi fondasi studi evolusi modern. Darwin menggemparkan masyarakat era Victoria yang religius dengan mengungkapkan bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, dia memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan politik. Perkembangan ilmu tidak terlepas dari kemajuan teknologi, begitu pula perkembangan teori evolusi sebagai cabang dari ilmu biologi yang sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Walaupun banyak menimbulkan kontroversi,
Sampai saat ini, teori evolusi Darwin dipandang memiliki keunggulan dibanding teori evolusi lainnya, karena Darwin berhasil memperlihatkan data-data empiris terjadinya proses evolusi yang mengarah pada diversitas organisme. Charles Darwin membuat konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu meneruskan sifat unggul kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Darwin mengemukakan dua kata kunci dalam teorinya, yaitu seleksi alam, natural selection, dan adaptasi, adaptation. Charles Darwin namanya begitu dikenal dalam pelajaran sains di bangku sekolah. Teori seleksi alam menjadi fondasi studi evolusi modern. Darwin menggemparkan masyarakat era Victoria yang religius dengan mengungkapkan bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, dia memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan politik. Perkembangan ilmu tidak terlepas dari kemajuan teknologi, begitu pula perkembangan teori evolusi sebagai cabang dari ilmu biologi yang sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Walaupun banyak menimbulkan kontroversi, sampai saat ini teori evolusi Darwin dipandang memiliki keunggulan dibanding teori evolusi lainnya, karena Darwin berhasil memperlihatkan data-data empiris terjadinya proses evolusi yang mengarah pada diversitas organisme. Teori evolusi Charles Darwin mengatakan bahwa manusia berevolusi sebagai spesies yang terpisah, tapi ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kita bersama dengan semua makhluk lainnya selalu hidup bersimbiosis dengan sejumlah besar mikroba yang ada di dalam dan di luar tubuh kita yang disebut holobiont. Kemudian, teori hologenom adalah cara baru untuk melihat evolusi setelah Darwin. Teori tersebut muncul pada awal abad ke-21 ketika para peneliti membuktikan bahwa tubuh manusia yang sehat memiliki triliunan bakteri yang secara kolektif disebut mikrobiota manusia. Mikroba muncul di bumi jauh lebih dulu dari manusia, dan teori baru menyimpulkan bahwa kita semua berevolusi dalam hubungan simbiosis satu sama lain. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.